Bismillahirrahmanirrahim. تعلم أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم فلا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد أحد Nah, boleh diceritain Bu, mungkin latar belakangnya Bapak, Ibu nih dari apa namanya, keluarga apa atau gereja apa gitu? Iya, masih. Kalau saya Korundi memang dari kecil Kristen gitu ya. Ya apa namanya? Saya sekarang sebenarnya sih presbiter Oh, presbiter. di GPIB Jemaat Karunia di Ciputat. Ciputat. Oh. Ya. Dulu rumah Bekasi ke Ciputat gitu, Pak? Iya, jadi saya Lumayan jauh ya? tadi rumahnya sebenarnya di Pondok Depok. Petir di Oh. daerah Pamulang. Cuman apa karena pas nikah kita pindah gitu, jadi tapi saya tetap pelayanan di gereja, jadi nggak ada, udah 4 periode kali ya saya jadi dari diaken sampai penatua terakhir. Yang penatua gitu, Pak ya? Ya terakhir, cuman saya sebenarnya tanggal 7 kemarin udah ngundurin diri gitu Pak. Loh, sebabnya? Dengerin ya gitu, apa namanya, dialog diskusi Loh. Korundi itu suka dengerin juga. Ini maaf ya nyebutin komal orang, jadi komalnya apa namanya Bang Juma. Mas Uma. Jadi ini teman saya juga lihat kan Korundi kan kalau ngomong kan kasih bukti apa namanya. Oh ya, Jadi dokumen. gitu. Jadi ini ayatnya sisipan ayat ini kan Pak. Dia bilang padahal jelas-jelas di Alkitab kan ditulis tuh nggak boleh nambah-nambahin, nggak boleh ngurangin. Terus Korundi kasih lihat kan ini apa namanya Kristen Ortodok apa Ethiopia aja 81 ya. Ortodok apa nama Ortodok 78, terus Katolik Kurang 71 ya? Katolik 73. 73, kita 6 Protestan ya kan? Iya. Aku bilang berapa kitab yang udah dikurangi ya? Belum yang saya punya cuma 4, Pak. Sebenarnya masih ada lagi tuh, Pak. Yang jumlah kitabnya beda-beda. Masih ada, Pak, sebenarnya. Iya, makanya saya bilang. Karismatik lebih banyak lagi. Gimana Belum lagi Mormon lagi, Pak. kalau pas saya tanya sama pendeta, sama katanya kitabnya, kata kamu dapat informasi dari mana kata itu kan? Gitu. Iya. Padahal itu kan sejarah kan, apa namanya, harusnya sebenarnya kita tahu. Saya juga pikir ini pendeta sebenarnya tahu atau pura-pura nggak tahu gitu kan. Saya bilang ini saya terus terang sebagai presbiter kan saya dibohongin gitu kan. Jadi seolah kita pada saat jadi presbiter kalau nggak dikasih tahu dulu gitu apa namanya, paling kan kalau Katolik masih jujur dia yang untuk Alkitabnya yang calon pastor itu kan dijelasin ini sisipan ini apa gitu ya kurang dia. Kalau ini kan kita kadang-kadang yang udah sisipan udah nggak ada kurungnya apa aja nggak dikasih tahu kan. Itu ayat-ayat juga yang kita mau Bapak sudah beli TB2? Belum. Aku apa namanya harusnya kan beli, cuma saya bilang yang ini aja pada nggak benar. Karena dari TB1, Pak, ke TB2 itu juga jelas perubahannya. Yang tadinya TB1 tidak ada tanda kurung, yang TB2 jadi tanda kurung. Yang tadinya dianggap ayat itu otentik, di TB2 diakui bahwa ayat itu tidak otentik. Saya bisa tunjukin, Pak, nih. TB1, TB2. Ibu masih ingat cerita wanita berzinah? Ya. Nah. Ya, Bang. Ya satu perikop itu ya kalau dia. Iya. Dengar apa namanya kalau dia cerita satu perikop palsu. Satu perikop itu ya. Iya. Itu dari Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:11 itu. Sama yang itu juga ya kurang dia yang apa Maria apa namanya yang dibilang perempuan pesinah itu. Iya. Maria Magdalena itu juga kan palsu itu ya. Kalau ya penyebutan Maria Magdalena tidak tertulis, Pak, di Bible. Teman itu tradisi gereja. Tradisi gereja menganggap bahwa wanita yang berzinah itu adalah Maria Magdalena. Tapi nanti Bapak jangan kaget ketika ada gospel lain yang tidak masuk dalam Bible, diceritakan Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Padahal dia orang Yahudi ya kan? Orang Yahudi. Rabi, Boleh? Boleh nggak, Bu? Iya. Bukan mahram istilahnya kalau di Islam. Dan apa namanya? Mencium apalagi di bibir, bersentuhan tangan aja nggak boleh. Secara adat itu kan Nggak boleh. Ya Itu udah sama kayak Islam juga kan memang nggak boleh. Betul. Bukan muhrim. Oh, diminum, Bu? Iya. dia makasih. Kalau saya tuh kok pertama kena tahu YouTube-nya Korundi itu awalnya itu dari itu yang
viralnya Elia Oh, Elia. Miron Ya, gitu. ya, ya. Kan itu viral kan? Iya, Elia Miro. Terus kan Ko Doni kan reaction tuh yang ada di Sebenarnya saya nggak mau Bu reaction Iya, begitu. Cuman waktu itu ada channel ngaji cerdas datang ke sini, saya ditodong. Nih, Iya. kok tonton videonya, ayo kita bikin reaction. Ya sebenarnya saya malas bikin reaction gitu. Nah, tapi dari situ saya tuh mulai tahu Ko Doni. Terus Oh gitu ya. setelah itu ada sama Ari Untung itu. Oh, Ari Untung, Nah, ya. di situ kan Ko Doni bilang ada ayat sisipan yang 1 Yohanes 5:7 sampai Iya, 8 yang ayat Iya. Trinitas. Dan nggak cuma itu Bu. Kenapa saya tunjukin 1 Yohanes 5:7? Karena di seluruh Bible-nya orang Kristen hanya ayat itu yang belum. bisa dijadikan bukti Oh, bahwa iya, itu adalah ayat ajaran Trinitas. Iya. Karena menyebutkan 3 pribadi, tapi setidaknya 1. Ayat lain kan nggak ada yang bicara begitu, Pak. Kalau ayat yang menyebutkan 3 pribadi ada di Matius 28:19, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi tidak disebutkan ketiganya 1. Ya. Nah, tapi itu pun juga ayat sisipan. Cuman di sini tidak disebutkan gitu. Ya, ayat itu juga yang pendeta saya tuh kan saya waktu pada saat mengundurkan diri dia kan belum ketemu nih lewat telepon itu. Oh, Kalau gitu. dia, jadi saya bilang itu bukan apa namanya itu kan ayat sisipan itu bukan ayat asli saya. Ini namanya Alkitab TB2 Pak nih ya. Edisi 2. Ini disebutnya terjemahan baru edisi kedua. Di Bible ini mereka jual dengan buku penjelasan. Di penjelasan ini macam-macam mereka jelaskan bahwa kenapa harus ada terjemahan yang baru ini. Karena mereka mengaku mereka mau mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh Ya. iya. Nah, macam-macam lah. Alkitab TB2 sedapat mungkin mengikuti kaedah terkini antara lain dengan acuan pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5 2022 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 2017. Di sini ada catatan lagi Pak di belakang. Keterangan ya Pak ya. Iya. Teks Masoret, teks Ibrani yang dilestarikan turun-temurun oleh para penyalin yang sangat setia menjaga ketepatan naskah kitab suci Ibrani. Tanda kurung tegak dalam perjanjian baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Ya Pak ya, ini keterangan mereka sendiri nih. Sekarang kita lihat di TB1. Yohanes pasal 7 ayat 53. Ini Pak ya. 53-nya kan di sini nih. Iya. Ini tentang cerita perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang dan selanjutnya sampai 8 ayat 11. Ini yang kisah perempuan berzina. Ya. Di sini Bapak perhatikan, ada nggak Pak tanda kurungnya? Nah, ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Sekarang saya buka yang TB2 nih Pak. Jujur sih jujur Pak, kalau orang Kristen saya bilang jujur. Ya Pak ya, Yohanes 7 ayat 53 kan di sini. Ya, oh, udah mulai. Lihat Pak, ada tanda kurung kan? Iya. Sampai ke 8:11 tuh tanda kurung. Iya. Ini artinya kisah ini juga sebenarnya kisah sisipan. Malah di TB2 yang dikasih itu ya. Iya. Tapi padahal apa di kitab Wahyu kitab ini kan jelas nggak boleh ya ditambah-tambah Iya. tetap aja masih walaupun jujur masih disisipin gitu ya, Iya. bukan dihilangin gitu ya. Betul. Jadi gini Pak, kalau menurut saya nih Pak ya, dan menurut ahli-ahli perjanjian baru yang lain, di dalam agama itu kan ada agama itu kan artinya kan sebuah tatanan, sistem kepercayaan yang punya dasar atau landasan kitab suci. Tapi selain agama ini, di dalam praktek ibadah, di dalam praktek mereka berinteraksi dengan orang-orang, di dalam praktek manajemen agama itu sendiri, di dalam itu kan ada juga yang namanya pemikiran agama Pak. Gak usah di Kristen Pak, di Islam juga ada. Saya jujur-jujuran aja. Di Islam juga ada pemuka agama Islam mengemukakan pemikiran agamanya yang diikuti oleh pengikutnya dia. Tapi kalau di Islam kan nggak ada cerita pemikiran agama bisa masuk dalam kitab suci. Beda dengan di Kristen. Di Kristen malah sampai abad ke-16 pemikiran-pemikiran agama itu dimasukkan dalam kitab suci. Kalau Bapak pernah mendengar Bible versi Textus Receptus Pak, dalam bahasa Yunani, itu mulainya apa namanya seperti itu, sisipan-sisipan itu. Jadi pemikiran-pemikiran dari pemuka agama, dari penyalin yang dijadikan agama, atau artinya dari mulai catatan kaki dijadikan menjadi ayat. Mulai dari situ ya. Karena saya ada sebuah bagan Pak, mungkin saya belum beli ya, tapi ada sebuah bagan yang menceritakan atau mengkisahkan tentang Bible itu sendiri ketika baru mulai baru mulai disusun Pak ya. Ketika kan baru mulai banyak salinan-salinan. Salinan-salinan itu dia mengikuti 2 kelompok Pak, kelompok timur dan kelompok barat. Kelompok barat ini yang Romawi, Alexandria itu barat. Yang timur tuh yang bisa Bizantium, Antiok, Konstantinopel. Karena ada perbedaan barat dan timur, ini yang masing-masing di sini ada sisipin, di sini enggak gitu.
Ya, nanti yang paling banyak disisipkan itu yang barat. Alasannya kenapa? Ya itu mungkin karena pemikiran agama. Terus kemudian turun lagi pada zaman mulai orang sudah mulai mempelajari kitab-kitab itu. Ketika mempelajari mereka sudah menemukan ada perbedaan-perbedaan, menemukan sudah ada apa yang namanya ya kayak semacam diskrepensis gitu loh Pak. Terus baru timbullah yang namanya aliran kritik teks. Gitu. Jadi ada Bible yang mengikuti aliran kritik teks, ada Bible yang mengikuti tradisi lama. Yang mengikuti kritik teks itulah termasuk yang tebel merah itu Pak. Oh. Yang ada catatan kakinya itu. Jadi lebih tebal ya. Karena Sama seperti NIV, namanya New International Version. NIV ini dianggap Bible berbahasa Inggris yang terjemahannya paling bagus. Tetapi mereka ngikutin aliran kritik teks. Artinya kalau ada ayat-ayat yang tidak otentik sama mereka nggak dimasukin Pak. Jadi di sini tidak ada 1 John 5:7 nggak ada. Nah, mereka menolak gitu. Karena sebelum abad ke-16 tidak ada ayat itu di naskah-naskah yang tua. berarti kosong di situ gitu, jadi dilengkap gitu ya. Nah, sekarang kita boleh buktikan Pak, boleh kita lihat nih. Kalau kita gitu termasuk apa barat atau timur? Yang barat ya, Pak? Kita yang Indonesia maksudnya Indonesia, ya. Yang Indonesia tuh sebenarnya masuk yang barat Pak. Jadi ayat-ayat sisipan masuk ngikut gitu. LAI termasuk ngikutin yang barat. Nah, ini ada sebuah Bible. Ini juga nih. Ini kemarin saya baru dapat nih. King James Version. KJV-nya ya. Ini bahasa Inggrisnya masih bagus banget Pak. Masih bahasa Inggris lama nih. Ini King James Version Pak ya. King James Version. Iya. 1 John 5:7. Ini Pak. For there are that be record in heaven ya. Iya. Saya buka yang Iya, ini. jadi ada 3 ya. Nah, sama nih Pak. 1 John 5:7. Bapak tolong bandingin aja. Bapak bisa bandingin sendiri. Ini nomor nih. Ya. Coba. Tujuh, For dalam- there. Oh ini dari dalam Quran. Ini kan for there that testify, kalau itu for there that be record in heaven. That's the spirit, the water, and the blood. Yang Trinitas ya kok ya? Iya. Selain ayat itu Pak, tidak ada ayat lain yang mengajarkan konsep Trinitas. Nanti ada sebuah Bible lagi Pak, namanya Revised Standard Version. Ya, ini terbit kalau nggak salah ini 1881, kemudian di ya. di apa namanya? 71 nih. Enggak, ini yang terakhir. Second edition-nya 71. Ini dari sebenarnya dia mengambilnya dari King James juga, tapi akhirnya yang menerbitkan ini jadi mengikuti kritik teks. Ya, direvisi 1851, 1951, dan ada yang 1946 sampai 52. Yang ini yang 52 nih Pak, gabungan nih. Oh iya. Nah ini 52 nih. Iya, Ya. copyright 52 ya. Nah di sini 1 John 5:7 juga ayatnya sama dengan yang NIV Pak. Tidak ada Father, Word, and Holy Ghost, and these three are one. Iya, kalau ini Father ini ada Ya. ya. Iya. Ini yang 7-nya ya. Pas itu kan and the spirit is the witness ya, exactly, because the spirit is true. Iya, nggak ada ya. Kalau itu Kayaknya ada Holy Ghost. ya, Holy Ghost ya, ada Father. karena roh ya kan. Roh Kudus. Bapak sudah pernah nonton video saya yang saya membacakan ini? Ayat yang 1 Yohanes 5:7 dalam bahasa Indonesia dalam kitab suci Katolik. Oh ya pernah. Sudah pernah? Sudah. Nah, ini Bapak bisa baca sendiri nih. Ini punya ini yang Yang calon Katolik. pastor itu ya. Iya. Jadi Bible ini, Pak, ini tidak untuk diperdagangkan. Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Itu diterjemahkan dari Bible ini, Pak.
Ini namanya The Jerusalem Bible. Ini tahun 66 terbit. Lebih tua lagi ya. Iya. Ini kertasnya aja udah begini. Yang kalau di apa di Alkitab Sabda juga ya, kalau di Sabda handphone kita bisa ada keterangan ini ada juga tafsir kan? Yerusalem. Iya, Nah, isinya sama dengan itu, Bu. Oh, kalau tafsir Yerusalem sama ini. Sama. Itu diterjemahkan dari sini. Nah, kalau yang di Bible ini malah diajarkan atau ditulis tentang sejarah bagaimana Pentateuch ditulis. Oh, sampai ke situ ya. Nah, Pentateuch itu kan yang 5 kitab Musa itu, Pak. Jadi di sini malah mereka mengakui teorinya Julius Wellhausen namanya, Pak. Ya, sejarawan bangsa Jerman yang akhirnya bisa memberikan jawaban kenapa kok di Pentateuch banyak sekali cerita yang double dan cerita yang kontradiksi. Teorinya Julius Wellhausen dimasukkan dalam Bible ini, Pak. Jadi menurut Julius Wellhausen itu kenapa bisa ada cerita yang berulang dan kenapa banyak kontradiksi? Karena sumbernya Pentateuch yang 5 kitab Musa itu ada 4 sumber ternyata. Yang disebut dengan Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 sumber ini atau disingkat JEDP ini yang merupakan sumber kisah di dalam 5 kitab Musa. Yang di tanah itu ya? Ya, di dalam tanah. Tanah itu kan, ya itu Pak. Tanah itu kan ada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Iya. Yang dimaksud Pentateuch itu hanya yang Torah saja. Oh, Torah di Torahnya. Torahnya saja. Yang 5 kitab Musa, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab ini malah mengakui teorinya. Karena selain dari teori ini tidak bisa dijelaskan kenapa banyak yang double, kenapa banyak kontradiksi. Nah ini rupanya teorinya ini masuk ke dalam sini nih Pak. Nah ini saya bisa jelaskan ke Bapak nih. Lu mohon maaf nih Bapak harus muter nih. Iya. Yang bikin ini Pak seorang Yahudi. Yahudi ini dia seorang PhD ya. Dia bisa membuat bagian ini berdasarkan sejarah, bahkan sampai ke timeline-nya nih tahun-tahunnya. Detail ya. Ya, sampai ke sini. Nah, ini Pak, sumbernya Pentateuch 5 kitab Musa tuh bersumber dari ini menjadi ini. Nah, sampai ke sini. Di sini sudah ada mulai yang namanya ada P nih kan, by P gitu kan, Pak. Iya. By GE. Ini ada DTR2, DTR1. Di sini ada R. R itu berarti yang terakhir, redaktor gitu, Pak. Penyusun gitu. Itu tadi GEDP itu masuk dalam sini. Nanti di sini ada lagi Sumbernya berarti ya. sumbernya. Nih DTR2, DTR1. Nanti ada lagi yang Chroniclers. Kalau orang Sunda bilang liar ya. Liar. Nah, jadi yang Pentateuch itu hanya berasal dari hikayat-hikayat yang bersumber dari cerita Musa dan Abraham. Ini sudah ditambah-tambahin menjadi Pentateuch. Yang Prophet Nevi'im, kisah nabi-nabi, ini berasal dari mulai himne-himne yang paling tua. Disebut ada Songs of Deborah dan segala macam. Raja-raja Israel, Daud, Joshua, Hakim-Hakim, Samuel, ini masuk dalam sini. Yang ini Yesekiel, ini Yesaya, ini yang nabi-nabi yang lain. Yang ini yang Ketuvim, Amsal, Rut, Ezra, Kidung Agung, Esther dan lainnya. Ini menjadi kelompok kitab-kitab Ketuvim. Ini menjadi Nevi'im, ini Torah. Ini menjadi tanah, Pak. Nah, tanah ini, yang ini nih kitabnya nih, Pak. Kalau kita nggak punya ini, Pak, nggak nyambung gitu ceritanya. Ya. Ini kayak Al-Quran, bukan dari belakang ya? Dari belakang, karena ini ditulis dalam bahasa Ibrani, bacanya dari kanan ke kiri, Pak. Nah ini seperti ini. Ini teks bahasa Ibrani, ini teks terjemahannya. Nah ini Pak, ini mohon maaf Pak. Bahasa asli sampai ya? di sini, sampai menjadi ini, sebelum jadi ini, yang Pentateuchnya diterjemahkan menjadi bahasa Yunani di tahun kira-kira abad ketiga. Septuaginta itu ya? Septuaginta. Ini yang disuruh oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir. Karena zaman itu adalah zaman penguasaan atau era Helenisme, Pak. Yunani menjajah daerah Mediterania, ada Persia, Palestina, Mesir, dan negara-negara Eropa Selatan. Oh, ini jajah Yunani berarti makanya. Ya, yang ini Pak, ini yang menjadi cikal bakal perjanjian lamanya Bapak. Septuaginta ya? Septuaginta. Tapi Septuaginta ini ketika diterjemahkan mungkin masih benar, tapi ketika sudah ditambahkan dengan prophet dan writings, penerjemahannya sudah mulai berubah Pak. Berada di prophet dan writings. Karena apa?
Yang ini seolah-olah dianggap sedang berbicara atau bernubuat tentang Yesus Iya, di Perjanjian Baru. Seolah-olah ya, padahal Seolah-olah. Padahal menurut kitab ini tidak ada. Pak. nggak ada sama sekali ya. Nggak Iya, ada. iya, saya juga. Nanti saya bisa buktikan ke Bapak. Iya. Saya dengar juga yang videonya Iya. Kodandi bicara sama yang Rabi sama Rabi. Oh, Rabi Taufiq Singkat. Nah, Juga itu itu. dia. Nonton Itu juga. dia juga sangat menguasai ini, Pak. Iya. Sangat menguasai tanah. Tanah. Septuagintanya ini, Septuagintanya. Ya, kami juga dengerin itu Kodandi jadi Yunani, Inggris. jadi makanya kesini. Rabi itu Pak, Rabi itu tuh menurut saya pribadi itu orang sangat jujur. Dia hanya ingin melindungi bangsanya dia supaya tidak dikristenkan oleh Kristen. Jadi dia hanya ingin menarik kembali orang-orang Yahudi yang sudah sempat masuk Kristen untuk kembali ke Judaism. Dan dia sangat menghormati Islam. Karena dia bilang Islam itu menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang mereka sembah. Allah yang esa ya. Allah yang esa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka mengaku itu, Pak. Bukan dari Rabi Taufiq Singkat itu, bahkan leluhurnya mereka sampai ke rabi-rabi bahkan pada zaman abad-abad ke-8, ke-9, Rabi Maimonides yang sangat-sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi mengatakan hal yang sama. Keturunan Ismail, arti bangsa Arab itu bukan penyembah berhala. Iya. Kalau yang dibilang ini Kodandi jadi Tuhan yang orang Kristen sembah itu iblis itu. Bukan. Dia tidak bilang Tuhannya orang Kristen Bukan, iblis. bukan dia ngomong itu dari pendapat Kodandi itu benar nggak? Kristen menyembah iblis. Jadi kan Yang Yesaya itu loh, yang Yesaya Lucifer, Bu. Iya, Iya, Lucifer. Oh. Yesaya 14 dari 12 sampai 14. Iya, sebenarnya itu yang dimaksud bukan Yesus juga. Ya, Jadi- Yesus palsu maksud itu ya. Yang Kalau yang, penerjemahannya beda-beda, Pak. Kalau KJV menerjemahkan dengan Lucifer. eh, Nah, nanti ada versi lain menerjemahkan bukan dengan Lucifer. yang Jadi itu tergantung dari penerjemahnya gitu loh. kalau di Alkitab kita kan dibilang sebelum Yesus naik itu kan dikatakan kita maksudnya Yesus bernubuat dan memperingati gitu kan. Jadi akan nggak lama lagi gitu kan maksudnya akan ada yang mengaku-ngaku Nabi palsu, Iya. mengaku Yang- Yesus mengaku Mesias. Mesias, Ya, gitu. ya. gitu Yang pakai di nama Lukas saya itu. gitu. Iya. Jadi kan berarti kan ada Yesus palsu kan gitu. Nah, bukan. Itu sebenarnya kalau menurut penafsiran atau menurut argumen-argumen dari apologetik, itu dimaksudkan sebenarnya hati-hati dengan orang yang membawa-bawa namaku. Sekarang, tulisan siapa yang paling banyak di dalam Perjanjian Baru yang selalu menceritakan tentang Yesus? Paulus kan. Nah, sudah. Bapak tahu sendiri. Ya, ya. Paulus yang tadinya mengaku melihat cahaya mendengar suara, bahwa dia bilang itu adalah suara Yesus, tetapi setelah dia mengaku bertobat, tiba-tiba dia menjadi orang yang menceritakan tentang Yesus, gitu Pak. Tapi kan memang Paulus kan bilang Yesus karena kan yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya kan ada Iya, suara itu kan ya. Iya, ada suara itu. Padahal kan Yesus bilang kan kalau ada yang mengaku-ngaku itu Betul. di padang gurun atau di bilik gitu kan, itu jangan percaya kan. Tapi begini Pak, itu kisah para Rasul 9 Iya. dengan kisah para Rasul 22 itu ceritanya cukup bertolak belakang. Ada pendeta yang bilang bahwa kenapa cerita itu berbeda, itu karena Paulus bercerita di depan audiens yang berbeda, gitu katanya. Ketika di kisah para Rasul 22, audiensnya adalah raja. Ketika di kisah para Rasul 9, audiensnya sahabat-sahabat Yesus, gitu katanya. Ceritanya memang berbeda, Pak. Dan itu memang seperti kontradiksi, gitu. Tapi kan ya jadi kontradiksi, namanya kebenaran kan Iya. mau di depan siapa aja kan harusnya tetap sama ya. Betul. Jadi, pandangan ahli-ahli Perjanjian Baru sendiri, baik itu yang Kristen ya Pak ya, saya berani mengatakan yang Kristen karena pandangan ahli-ahli Perjanjian Baru ini kan tidak semuanya Kristen yang benar-benar devoted Pak. Tapi memang mereka sudah terpengaruh juga oleh sekulerisme. Ya Pak ya. Begitu juga dengan pandangan apologet Muslim, kami memandang Paulus ini seperti orang yang punya kepribadian ganda gitu Pak. Seperti orang yang tidak bisa, tidak bisa kalau nggak bohong gitu. Tapi kebohongan dia dengan alasannya Paulus, kebohongannya dia itu ya untuk menarik audiens gitu, atau Iya. menarik jemaat. Ya, makanya kan ada yang dia bilang katanya mau cara bohong atau apa Betul. untuk memberitakan Injil Kristus. Betul, ada ayat begitu. Jadi kan Paulus mengatakan, kepada orang Yahudi, aku mengaku sebagai orang Yahudi. Iya. Ya. Kebuat orang Yahudi, tetap kalian harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kepada orang Gentile, satu goyim yang bukan Yahudi, ya aku akan menarik mereka dengan apa? Bahwa mereka tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Nah, makanya sunat nggak perlu,
ya kan? Semua makanan halal gitu kan? Jadi nggak ada hukum. Ya kan udah menurut Paulus hukum Taurat itu sudah dibatalkan, Bu. dibatalkan. Nah, dengan mati Yesus di atas kayu salib. Nah, yang jadi pertanyaan kan, sunat nggak usah, makan semua makanan halal, tapi perpuluhan jalan terus. Gitu. Bapak ini pasti rajin berperpuluhan, saya yakin. Padahal aku dengar juga ceritanya, karena kalau di kita tuh kan perpuluhan tiap bulan ya kalau ya. Padahal itu harusnya tiap 3 tahun. 10%. Minimal setahun, Pak. Setahun tapi kan 3%. Iya. Karena kalau 10 itu kan udah 3 tahun harusnya. Dan Pak, syarat untuk memberikan perpuluhan itu harus di tanah Palestina. Iya, iya. Dan harus di bait suci, Pak. Oh, di bait suci. Orang Yahudi sendiri zaman sekarang sudah tidak bayar perpuluhan. Kenapa Kristen masih minta perpuluhan gitu? Nanti pendeta akan bilang karena pendeta-pendeta itu adalah keturunan suku Lewi secara rohani. Gitu. Secara rohani. Ya Bapak bisa pikir sendiri lah. Saya tuh udah ngundurin diri dari tanggal 7 sampai sekarang belum diterima sama pendeta. Oh gitu. Pun tadi WA minta hari Rabu ketemu gitu kan. Oh, iya. Manajemen gereja. Saya dulu sehari telat bayar perpuluhan, Bu. Ditelepon sama Pak Pendeta. Pak Doni sehat gitu. Tapi saya terus terang dapat ilmu ini, pengetahuan ini dari pembicaraan Kodandi sama siapa ya? Ustadz apa? Wanham Ali juga. Iya. Kita dengerin juga sama Iya. sama Oh, kajian-kajian yang gitu kita. Ya, jadi ya secara nggak langsung ini juga jadi berkat lah untuk kita gitu. Ya, makanya saya sangat terbuka kalau ada orang-orang seperti Bapak dan Ibu yang mau berbicara tentang kitab ini, saya sangat terbuka. Ayo gitu. Siapa tahu saya bisa belajar sesuatu juga gitu dari Bapak. Iya. Siapa tahu Pak, ya kan? Ini yang sudah saya pelajarin. Siapa tahu Bapak punya pandangan lain, kita diskusikan aja. Iya. Sering Pak saya dapat tamu yang seperti Bapak. Bahkan sudah ada yang pendeta, sudah ada yang istilahnya pernah ikut pendidikan Bible dan segala macam. Tetapi kalau saya kan bawa dokumen, dia datang ke sini kan nggak bawa dokumen, hanya bawa doktrin gitu. Iya. Jadi ya dia hanya mengatakan apa yang dia tahu, tapi tidak bisa membuktikan. Ya. Ketika saya tunjukkan beberapa dokumen yang di luar Bible, baru mereka ngangguk-ngangguk. Gitu. Ya, untuk saya juga sebenarnya istri sih yang lebih aktif gitu ya kalau dia. Saya awalnya juga emosi gitu, marah kan, namanya hal-hal Kamu tuh agamanya apa? yang dari kecil Kristen dan dia ya saya juga cuman pada saat saya marah pas sendiri sebenarnya apa yang diomongin sih ada benernya gitu dalam hati saya gitu kan. Kemudian ya kita ngakuin gitu benar, makanya lama-lama dia ngomongin terus saya juga ya, dengerin juga gitu. Itu makanya ada perubahan makanya saya bilang nggak mudah untuk saya juga, ini kan pergumulan gitu. Paham Pak, paham. Dari kecil Saya kemarin kedatangan suami istri juga, bawa anak 2, istrinya Muslim, suaminya Advent. Nah, itu juga dari sisi Islam juga salah, karena perempuan Muslim sebenarnya juga tidak boleh menikah dengan di luar Islam. Si bapaknya yang Advent ini juga, ya dia sendiri juga nggak tahu kitabnya. Di kitab Bible sendiri juga dilarang nikah dengan yang orang tidak percaya gitu kan. Bahkan nggak usah menikah, berkencan pun nggak boleh, bermitra usaha pun nggak boleh, berteman baik nggak boleh, apalagi menikah gitu. Jadi ya sama-sama awam, tetapi ya sudah terjadi, sudah sekian belas tahun, anaknya sudah besar. Nah kemarin istrinya memberikan pilihan kepada suaminya. Sekarang sudah zaman informasi, istrinya sudah tahu bahwa tidak boleh menikah beda agama, akhirnya memberikan ultimatum kepada suaminya. Kalau mau diteruskan pernikahan ya kamu harus masuk Islam. Kalau kamu nggak mau ya mohon maaf saya harus cerai dengan suaminya. Datanglah suaminya ke sini Pak 2 kali. Apa yang saya jelaskan, dia sudah terima Pak. Terima, bahkan apa yang saya tanya dia juga nggak bisa jawab karena bertolak belakang dengan nalar dia. Ya, tetapi dia masih belum bisa ambil keputusan Pak untuk masuk Islam. Alasannya tidak jauh-jauh dari keluarga, ibunya, saudara-saudaranya. Itu yang jadi alasan terbesar mereka. Ya kebetulan saya orang tua udah nggak ada gitu. Nggak ada. Begitu kakak juga udah nggak ada. Saya sekarang paling tua deh. Nah kemarin. Tapi kan bapak masih punya saudara yang lain, sepupu, ada. Jadi tante apa segala macam. Kemarin juga masih WA-WAan juga gitu. Adik itu kan kamu tuh belajar dari mana sih katanya kan gitu kan. Dan saya bilang ya dia nanya, tapi aku bilang enggak kan kita udah nggak ke gereja kan. Gitu terus dia nanya kan di grup itu ya, udah ke gereja belum Her gitu. Keluarga. Kita kan juga nggak mau bohong gitu kan. Iya. Mas bilang kan kita udah nggak percaya sama Yesus itu Tuhan. Aku bilang ya maksudnya nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Karena aku bilang kalau
apa namanya, dia bilang kan kalau dia tetap percaya, sekarang buktiin lah sama saya gitu. Memang kan karena saya juga lihat nggak ada gitu kan dari yang apa namanya Kodandi kasih tahu itu, ternyata memang nggak ada gitu pengakuan bahwa Yesus Tuhan, terus ajaran Yesus bahwa kita harus menyembah dia selalu ngajarin bahwa harus menyembah Allah yang esa ya. Iya. Itu kan estafet pewahyuan dari nabi-nabi sebelumnya kan gitu. Kalau pemahaman saya kan harusnya seperti itu. Betul. Kan kayak ini tongkat apa estafet dikasih pas dikasih ini Kan harus sama harus gitu, sama Pak. ya. Iya. Pas ke Paulus berubah jadi botol. Yesus sebenarnya kalau di Bible itu sebenarnya meneruskan tongkat Musa, Pak. Betul. Karena apa? Apa yang dijawab oleh Yesus kepada orang-orang Farisi pada zaman itu, Yesus hanya mengulang perkataan Musa. Saya juga banyak ternyata apa namanya dibilang Yesus itu ajarannya kasih, itu ajaran dari Musa juga ya, Kan, kasih ya. sesama manusia kan Ya. seperti diri sendiri ada juga Betul. di apa namanya di kitabnya Musa, Betul. kasih Tuhan Allah dengan segenap hati ada juga. Jadi Ada, bukan iya. bukan yang baru Bukan sebenarnya. ajaran baru. Yesus kan cuma meneruskan. Iya. 10 perintah Allah diulang sama Yesus. Iya. Shema Israel diulang. Iya, cuma dulu. Iya. Kan tidak merubah, tidak menambahi, tidak mengurangi Yesusnya. Iya. Nah, seperti Bapak bilang, ketika ke Paulus, ini yang berbeda. Ada ide baru bahwa manusia lahir bawa dosa waris. Iya. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan. Bahkan Yesus bilang kan kalau nggak bertobat dan seperti anak kecil, tidak masuk kerajaan surga. Anak kecil kan gimana Pak konotasinya? Iya. Pertama tuh saya tuh nggak ngerti waktu Kodandi ngomong apa namanya ini udah terpengaruh apa namanya ajaran apa Helenisme. bukan yang apa yang kan kalau Yunani pagan katanya kan. Ya, pagan itu Romawi, Iya. Yunani itu Helenisme. Makanya saya ini Kodandi apa sih maksudnya gitu kan cuman karena sering dengar oh maksudnya ini gitu jadi Ada buktinya Pak, Iya. yang ngomong Bible loh, bukan saya loh. nggak maksudnya sekarang sih udah Oh, sudah tahu. udah ngerti gitu. Oh maksudnya Kodandi Iya, iya. ini jadi anak manusia dijadiin apa dari ceritanya tuh pas saya juga dengar apa namanya maaf ya selain dari Kodandi kita dengar dari Ustadz apa yang kemarin Percuma. Ya selain Bang Cuma kemarin pas dengerin ini apa Ustadz Rahmat Baikuni. Oh, Ustadz Rahmat Baikuni. Iya kan yang masalah akhir Kalau zaman. ya Ustadz Rahmat itu Ustadz eskatologi, ilmu masa depan gitu. Iya. Ya. jadi apa namanya memang akhirnya sama juga Nyambung gitu. akhirnya. Nyambungnya ceritanya tuh nyambung dia juga Iya, jadi iya, iya. semua ujung-ujung ke Dewa Matahari ya Jadi dari mulai Sebenarnya gini Pak, ini pengaruh terbesar itu adalah karena ada yang namanya era Helenisasi Pak. Kita dijajah Belanda berapa tahun Pak? 350 tahun. Ada sesuatu nggak yang ditinggalin Belanda kepada kita? iya, agama. Ada. KUHP kita tuh asalnya dari Belanda Ya, Pak. semua hukum ya. Belum lagi mungkin yang lain, budaya-budaya yang lain yang dibawa Belanda ke sini. Begitu juga orang-orang Yahudi ketika mereka sudah pernah terdiaspora, kemudian mereka sudah terpencar dan mereka hidup di bawah pengaruh kekuasaan Yunani. Tahun 332, Alexander the Great kan sudah mulai merambah ke daerah mana Mediterranean, melawan Persia, Raja Darius Agung. Akhirnya sampai kalah, harus semua dikuasain Pak. Orang-orang Yahudi kan juga hidup di situ. Ketika mereka hidup di bawah era Helenisasi, kan pasti ada yang menolak, ada yang menerima Pak. Ada juga kan orang yang berasimilasi, kawin Iya. silang gitulah. Pasti ada sebagian yang mau menerima. Akhirnya ada yang namanya seorang filsuf namanya Philo Pak. Philo itu yang mencoba menjembatani antara Yudaisme dan Helenisasi. Dia padahal orang Yahudi Pak. Dia orang Yahudi tapi dia menjembatani filosofi Helenisme dan juga iman Yudaisme mereka. Ini yang akhirnya dicoba digabungkan. Hasilnya malah jadi Kristen. Hasilnya jadi itu yang pertama kali dipakai oleh Philo Pak untuk masuk ke dalam Kristen itu adalah kata-kata kurios. Bapak pasti sering dengar kan kurios kan? Kurios itu kalau di Jawa kan bisa dengan kata Gusti Bu, ya kan? Iya. Kalau kita bicara kepada Bupati, Gusti Bupati atau Gusti Gubernur atau Gusti Presiden, kita juga bisa memanggil Gusti Nabi siapa gitu misalnya. Orang Jawa juga bisa sebut Gusti Yesus. ya. Tapi Gusti ini kan bisa ditujukan kepada manusia, juga bisa ditujukan kepada Tuhan. Itu dari situ Pak asal mulanya. Nah, kata kurios itu oleh Philo selalu ketika dia sedang berusaha menjembatani antara Helenisme dan Yudaisme, kata kuriosnya itu sama dia dipakai selalu konotasinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika Yesus di Perjanjian Baru disebut dengan kurios, orang penerusnya akhirnya menerjemahkan kurios itu dengan Tuhan. Harusnya hanya apa? Junjungan gitu. Tuhan ya. Nah, atau Tuhan. Itu bahasa Yunani ya kok ya? Kurios itu bahasa Yunani. Itu bukan artinya dewa. Bukan. Teos, Oh, dewa. Teos. Teos. Oh, kurios itu Kurios itu untuk bisa Tuhan. Tuhan, Tuhan, ya. bisa untuk Tuhan gitu Pak. Ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya gini, Nah, ini ada gitu. kerancuan gini Pak. Kalau
kata Lord di dalam bahasa Inggris. Iya. Lord. Orang Inggris zaman dulu, abad 7, 8, 9, ketika bangsa Viking udah mulai datang ke Inggris, orang Saxon ya Pak ya, dulu belum Inggris, Iya. namanya Saxon. Orang Saxon kalau memanggil seorang penguasa tanah atau orang yang punya banyak tanah, ya. disebutnya apa? Lord Arthur misalnya. Ketika orang itu ketemu raja, dia nyebutnya manggilnya Lord King. Ketika dia ke dalam gereja, dia nyebutnya Lord God. Ada Lord, ada God gitu Pak. Tapi memang kata Lord ini bisa dipakai juga untuk sebagai kata ganti Tuhan itu juga. Ke manusia bisa, ke Tuhan bisa gitu Pak. Nah sekarang ketika orang sudah bilang ada Lord Arthur, Lord King, Lord God. Nah ini kata Lord ini yang di jauh sebelumnya sama Philo itu sebenarnya dicoba dikonotasikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ketika berurusan dengan Yesus, semua kata kurios yang berurusan atau diimbuhkan di depan Yesus diterjemahkan menjadi Lord. Tapi Lordnya untuk Lord God gitu. Dari Philo Pak itu Pak. Diteruskan nanti dari tahun 63 Masehi oleh Romawi. Romawi bawa paganisme. Jadi kalau Yunani ada dewa Zeus, punya anak Hermes, Hercules, Perseus. Romawi juga punya dewa namanya Jupiter Pak. Jupiter punya anak siapa? Merkuri gitu. Hampir sama ya. Hampir sama kan? Ada pagan Romawi, ada Helenisme Yunani. Yang lucu begini Pak. Ini lucu nih Pak.